menjadi amanah undang-undang. Assalamualaikum Pak, bisa Waalaikumsalam, Pak. bisa diperkenalkan nama dan jabatan Pak? Oke, perkenalkan nama saya Soekarno Mutyadi. Saya bertugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, Pak. Oke, terima kasih. Kami akan mengajukan pertanyaan seputar LP2B. Oke. Tidak banyak masyarakat yang tahu tentang apa sih LP2B dan dasar hukumnya apa. Oke. Mungkin Pak Karno bisa menjelaskan. Oke. LP2B ini merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah menjadi amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Jadi undang-undangnya sudah hampir sudah hampir 16 tahun lah, Pak. Dan itu sudah ada. Jadi kenapa ada LP2B? Intinya itu adalah pemerintah berupaya untuk melindungi lahan-lahan pertanian ini supaya tidak mengalami alih fungsi, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi produksi pertanian yang ada di Indonesia. Karena apalagi sekarang dengan programnya Pak Prabowo ini, swasembada pangan, LP2B menjadi sangat krusial atau sangat penting, Pak. Untuk supaya lahan-lahan pertanian ini harus kita jaga, harus kita lindungi supaya tidak mengalami alih fungsi menjadi non pertanian. Terima kasih. Untuk sumber data pemetaan Pak, apakah berdasarkan pemetaan manual, apakah berdasarkan apa satelit atau apa Pak, dan mulai dipetakan LP2B itu sejak tahun berapa? Oke, terima kasih. Untuk di Kabupaten Lumajang, terkait dengan data LP2B, sumber datanya ini merupakan hasil dari digitasi pemetaan lahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian pada saat itu, mulai tahun 2012 sampai 2017, Pak. Itu sehingga pemetaan kita atau digitasi kita itu berdasarkan beberapa hal, Pak. Pertama juga kita berdasarkan dari citra satelit, karena kita harus melakukan pemetaan lewat komputer atau laptop, harus berbasis citra satelit. Karena kalau tidak ada citra satelit, kita kan juga akan kerepotan untuk menentukan batas-batasnya. Kemudian kita juga berdasarkan data-data kepemilikan lahan yang ada di desa. Dulu ada yang namanya peta blok atau peta kerawangan, itu juga menjadi salah satu dasar kita untuk melakukan pemetaan pada saat itu. Nah, setelah pemetaan ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun, sehingga diperoleh data lahan pertanian yang ada di Kabupaten Lumajang, kemudian data itu kita olah sehingga muncullah ada data LP2B. Karena kalau digitasi itu kan lahan sawah pasti semuanya akan didigitasi dulu, Pak, awalnya. Kemudian harus kita olah. Kenapa harus kita olah? Karena amanah dari RT RW Kabupaten pada saat itu, LP2B Kabupaten Lumajang itu adalah seluas 32.323 hektar. Sehingga paling tidak ketika kita mengolah data yang kita peroleh itu dari hasil pemetaan atau digitasi lahan itu, paling tidak kita juga angka yang harus kita tetapkan di Perda LP2B pada saat itu minimal sama dengan angka di RT RW seluas 32.323. Nah, pada hari hasil pemetaan itu, Pak, tahun 2017 itu diperoleh data lahan sawah di Kabupaten Lumajang itu kurang lebih 36.000. Sehingga 36.000 dikurangi 32.000 yang untuk di LP2B kan berarti ada selisih 4.000 hektar. Nah, 4.000 hektar inilah yang merupakan lahan-lahan yang tidak kita masukkan sebagai lahan LP2B, terutama lahan-lahan yang berada di pinggir jalan atau jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten. Sehingga pada saat itu ketika kita melakukan pengolahan data,
dan proses penyusunan naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah Kabupaten Lumajang pada LP2B. Di situ ada beberapa masukan dari tim, di mana lahan-lahan yang berada di pinggir jalan besar, paling tidak dalam radius 50 sampai 100 meter, itu tidak dimasukkan dalam LP2B. Sehingga lahan-lahan yang masuk di LP2B itu merupakan lahan-lahan yang secara posisinya itu ada agak ke tengah, Pak, atau agak masuk. Karena yang kalau pinggir jalan kan misalkan kita tetapkan akan rawan untuk mengalami alih fungsi. Karena Pelebaran jalan atau apa mungkin itu ya. Untuk pelebaran jalan, karena terkait dengan alih fungsi pun sebenarnya juga sudah diatur, Pak. Alih fungsi sesuai Undang-Undang 41 pun diperbolehkan mengalih fungsikan lahan LP2B, tapi untuk kepentingan strategis nasional. Misalkan pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, pembangunan misalkan ada rumah sakit yang sifatnya adalah untuk kemaslahatan, tidak untuk kepentingan pribadi. Sehingga di Kabupaten Lumajang pada saat itu tidak memasukkan lahan-lahan yang berada di pinggir jalan raya itu dalam radius 50 sampai 100 meter, tidak kita masukkan di LP2B karena hasil digitasinya masih 36.000, Pak, sehingga amanah di RT RW cuma 32.000, jadi ada 4.000 sekian itulah yang tidak kita masukkan sebagai lahan LP2B. Jadi datanya kita dari pemetaan berdasarkan citra satelit dan juga peta manual yang ada di desa, karena pada saat itu semuanya kita libatkan, Pak, untuk proses pemetaannya. Iya, untuk update data, Pak, Bapak tadi kalau tidak salah menyebutkan dari 2014 sampai 2017 awal itu ya. Pemetaannya. Iya, sampai update dengan 2025 ini seberapa berkurang atau bertambah atau tetap update data sampai dengan hari ini, Pak? Itu berapa luasan LP2B yang tercatat di Dinas Pertanian? Kalau data LP2B, Pak, lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai amanah Perda nomor 7 tahun 2018 Perda Kabupaten Lumajang terkait dengan pelindungan LP2B, luas LP2B yang ditetapkan melalui peraturan daerah seluas 32.331 hektar. Itu LP2B, Pak. Nah, sampai detik ini angka 32.000 itu masih tetap tidak mengalami perubahan. Berarti mulai dari yang ditetapkan informasi 2017 sampai sekarang itu tidak berubah gitu untuk informasinya luasannya. Sesuai Perda nomor 7 2018, Pak. Iya. Itu. Kalau digitanya kan itu. Tapi sesuai Perda yang kita tetapkan seluas 32.331 hektar. Itu. Nah, kalau luasan tersebut sampai hari ini tidak mengalami perubahan baik berkurang maupun bertambah. Jadi tetap, Pak. Nah, misalkan panjenengan katakanlah melihat kondisi lahan sawah yang mengalami alih fungsi, itu merupakan lahan-lahan yang tidak masuk dalam penetapan LP2B, Pak. Jadi di luar lahan-lahannya sudah ditetapkan gitu loh, Pak. Gitu. Karena kan data baku sawah, lahan baku sawah sesuai Kementerian ATR 2024, Kabupaten Lumajang itu baku sawahnya seluas 34.052 hektar. Nah, itu lahan baku sawah, jadi khusus sawah, Pak. Nah, sedangkan LP2B ini adalah lahan pertanian pangan. Istilah lahan pertanian ini bisa lahan sawah maupun lahan tegal. Itu lahan kering. Jadi lahan kering ketika masih bisa ditanami seperti tanaman jagung atau kedelai, itu juga masih bisa ditetapkan sebagai lahan LP2B, Pak. Tapi beda dengan, nah kemudian ABS, lahan baku sawah. Kalau lahan baku sawah ini adalah pengendalian alih fungsi sawah yang ada di Kabupaten Lumajang. Filternya itu ada angka 34.000. Yang paling krusial 50. Ada kebijakan LP2B, yang pertama lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang kedua adalah kebijakan lahan sawah dilindungi. Jadi, tapi LP2B dan LSD tetap harus dibedakan, Pak. Kalau LSD ini murni lahan sawah. Di Kabupaten Lumajang, LSD yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ATR itu
kurang lebih ada 28.000 Pak. LSD. LSD. Itu berdasarkan mulai dari pendataan citra satelit 2014-2017 atau terupdate terkini, Pak? LSD itu yang mengeluarkan Kementerian ATR, Pak. Oh, bukan bidang. Bukan Kementerian Pertanian. Bukan Kementerian Pertanian. Jadi dasarnya LSD berdasarkan lahan baku sawah. Lahan baku sawahnya kan Kabupaten Lumajang ada 34.052, Pak. Yang harus dilindungi adalah 28.000 sekian. Itu yang harus dilindungi, Pak. Secara sawahnya, Pak. Tapi kalau LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan kan bisa lahan sawah dan lahan tegal. Itu kalau LP2B, bedanya di situ, Pak. Jadi lahan-lahan yang mengalami alih fungsi itu kita pastikan lahan tersebut tidak masuk dalam LP2B. Tapi tidak menutup kemungkinan lahan tersebut masuk di lahan sawah yang dilindungi. Jadi angka LP2B dengan angka LSD pun kan juga beda, Pak. LP2B kita yang harus kita pertahankan adalah 32.000 sekian. Lahan sawah dilindunginya ada 28.000 sekian. Berarti kan ada selisih 4.000 lagi, Pak, gitu loh. Itu yang tidak masuk LSD tapi masuk dalam LP2B, Pak, itu. Dengan berkembangnya kepentingan dan kebutuhan lahan ya, baik potensi untuk pembangunan, kepentingan masyarakat, kepentingan pendidikan, pabrik, industri atau perumahan dan sebagainya. Potensi-potensi ini bagaimana langkah dari Dinas Pertanian dalam rangka mempertahankan lahannya, termasuk juga nanti berdampakkah kepada komoditi pertanian itu sendiri? Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Berkaitan dengan adanya kebijakan LP2B ini, di satu sisi memang sangat menguntungkan, Pak, karena kita harus bisa melindungi lahan supaya produksi pangan kita itu tetap stabil atau bisa surplus lah. Kalau surplus berarti kan ketahanan pangannya kan terjamin, Pak. Sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah swasembada pangan, produksi meningkat, ini bisa tercapai. Nah, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas pertanian atau dalam hal ini sekarang nama dinasnya kan belum menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pak. Itu sesuai dengan amanah di Undang-Undang 41 maupun Perda nomor 7 2018, sebenarnya kan ada insentif yang harus kita berikan kepada petani pemilik lahan yang lahannya kita tetapkan sebagai LP2B. Nah, insentif ini memang membutuhkan komitmen pemerintah maupun baik secara administrasi maupun secara regulasi dan secara anggaran, Pak. Insentif yang dimaksud apa, berupa dana, uang, atau bagaimana, Pak? Atau berdasarkan luasan atau pribun? Bagaimana, Pak? Mohon dijelaskan. Kalau insentif yang sesuai di amanah Perda maupun amanah undang-undang, Pak, salah satunya adalah memberikan bantuan kepada petani pemilik lahan. Bantuannya misalkan kalau dari kami, Pak, karena hubungannya dengan pertanian, minimal apa? Bantuan benih, Pak. Ketika ada program dari APBN pusat, Kementerian Pertanian, ada bantuan benih, kita upayakan penerimanya adalah petani-petani yang lahannya itu sudah masuk dalam LP2B. Kemudian terkait dengan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, Pak. Regulasi di pupuk bersubsidi, penetapan alokasinya itu salah satu dasarnya adalah LP2B yang ada di kabupaten kota, Pak. Sehingga kalau kita sudah ada perda, kemudian dasar untuk penetapan alokasinya adalah berdasarkan dari data LP2B, ya petani yang di LP2B kan ya pasti akan bisa mendapatkan untuk pupuk bersubsidi, walaupun regulasi pupuk bersubsidi juga harus daftar terlebih dahulu, gitu loh, Pak. Regulasi insentif itu sudah dilakukan, Pak, ya? Kalau sudah dilakukan sejak tahun berapa, Pak? Kalau sebenarnya terkait dengan insentif ini harus ada regulasi khusus, Pak. Nah, selama ini di Kabupaten Lumajang maupun di beberapa kabupaten lain yang sudah ada Perda LP2B juga, ini yang masih menjadi kendala, Pak, terkait dengan insentif ini. Karena kita sementara ini insentif yang kita berikan ini masih
ikut di programnya Kementerian Pertanian, Pak, pusat. Harusnya kan dari APBD bisa mengalokasikan untuk beberapa kegiatan ini, beberapa kegiatan di lingkup pertanian ke lahan-lahan yang di LP2B kan, Pak. Itu. Jadi kalau regulasi insentif maupun disinsentif ini regulasi khususnya masih belum, Pak. Masih belum. Sekarang perda yang berlaku untuk LP2B atau LSD itu bisa Bapak jelaskan, dan Bapak tadi menjelaskan akan ada perubahan perda di Lumajang. Poin-poin yang akan diusulkan atau dirubah dari perda yang bagaimana menjadi bisa dijelaskan, Pak? Jadi pada tahun 2025 ini kami dari Dinas akan mengajukan revisi Perda nomor 7 tahun 2018 terkait dengan LP2B di Kabupaten Lumajang. Revisi ini yang kita lakukan revisi adalah membenahi datanya, Pak. Update data gitu, Update datanya, sebarannya, lokasi-lokasinya yang harus kita tetapkan sebagai LP2B, karena dengan adanya bencana alam tahun 2021, erupsi Gunung Semeru, itu juga mengakibatkan ada beberapa lahan LP2B yang mengalami perubahan karena lahannya sudah tidak bisa ditanami lagi. Contohnya ada di Kebon Deli. Karena rusak akibat bencana atau erupsi. Karena lahan sawahnya kan tertimbun material vulkanik dari Gunung Semeru, mulai Supiturang sampai Kebon Deli Selatan di desa Sumberwulu, Pak. Itu kurang lebih ya ada 200 hektaran itu ada, Pak. Lahan pertanian yang awalnya adalah masuk LP2B, akhirnya karena terdampak erupsi, akhirnya ya kan tidak bisa ditanami lagi, Pak. Kan ya harus kita carikan pengganti. Nah, kemudian dari data LBS, lahan baku sawah, kemudian data kita pemetaan pada saat sebelumnya itu, mungkin pada saat pemetaan itu 2017, lahan itu ditanami tanaman lain, Pak. Tapi sekarang ditanami padi. Sehingga pada saat itu tidak kita masukkan sebagai LP2B, nanti di revisi perda ini kita masukkan sebagai lahan LP2B, Pak. Itu. Selain luasan, Pak, apa saja, Pak, poin-poin pada perda yang akan direvisi nanti, Pak? Jadi pertama dari sebarannya, Pak. Kalau secara luasan insya Allah tetap. Yang kita angka itu hasil rapat dengan tim penyusunan NALP2B, itu secara luasan tetap, Pak, tetap kita pertahankan. Jadi angka 32, 331 itu tetap kita pertahankan. Yang kita rubah pertama adalah sebarannya, kemudian nanti mungkin ada muatan-muatan lokal yang harus kita perkuat kembali, Pak. Gitu, supaya misalkan lahan itu satu-satunya nanti seperti apa, kemudian apakah nanti bisa terkait dengan insentif ini, apakah ada upaya dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat supaya LP2B ini tetap secara luasan tetap dipertahankan, Pak. Tidak mengalami perubahan gitu. Untuk terhadap masyarakat ya atau pihak yang tidak tahu ini lahan LSD atau LP2B tiba-tiba dibangun, apakah ada sanksi, Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Ini regulasinya bagaimana? Regulasi sebenarnya di Undang-Undang 41 sebenarnya sudah sangat jelas, Pak. Regulasi baik misalkan sanksi atau pemberian disinsentif apabila melakukan alih fungsi tanpa izin itu harusnya dikenai sanksi memang, Pak. Itu. Tapi kami kadang kita melihat juga, Pak, ketika itu mungkin lahan petani yang kesulitan kami itu ketika kita melakukan monitoring terhadap lahan-lahan dan itu petani atau pemilik lahan sendiri yang membangun. Katakanlah dia cuma punya satu lahan aja, kemudian dia anaknya ada 2 atau 3, dibagi ke anaknya, kemudian butuh rumah tempat tinggal. Nah ini ketika Pemecahan waris, Pak. Salah satunya mungkin. Iya, jadi ketika mereka ketika akan mau melakukan permohonan, katakanlah untuk penerbitan, kalau dulu mungkin IMB, sekarang apa kan, kemudian sertifikat,
Itu pasti dari instansi terkait, dalam hal ini Badan Pertanahan atau kantor pertanahan, mensyaratkan. Pasti ada syarat surat informasi LP2B, Pak. Ketika lahannya itu mungkin LP2B, mungkin sertifikat tidak keluar, Pak. Karena sudah mengalami alih fungsi. Coba lahannya itu tidak mengalami alih fungsi, ya aman-aman saja. Kalau dibagi. Gitu. Sebagai closing statement, Pak, apa harapan panjenengan selaku dari pihak pertanian, Dinas Pertanian dalam rangka mempertahankan LP2B dan LSD? Harapan kepada masyarakat dan pemerintah mungkin dalam rangka mempertahankan. Closing statement, Pak. Jadi, harapan kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait dengan LP2B, monggo masyarakat juga harus bisa menjaga, melindungi lahan pertaniannya. Katakanlah ada iming-iming dari pengembang atau sebagainya untuk mengalami itu, monggo lah dipertahankan, karena lahan pertanian ini kan bukan untuk kita sendiri, tapi bisa untuk anak cucu kita nanti. Karena kalau lahan pertanian semakin mengalami berkurang atau berkurang terus tiap tahun, otomatis akan mengganggu produksi pangan secara nasional. Kalau sudah mengganggu produktivitas atau produksi pangan secara nasional, otomatis akan menimbulkan konflik atau permasalahan-permasalahan di belakang hari. Jadi kami berharap Bapak Ibu petani, dalam hal ini masyarakat, pemilik lahan sawah atau pemilik lahan pertanian, monggo bisa sama-sama kita melakukan menjaga dan melindungi lahan pertanian kita, karena ini yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Terima kasih, Pak.